Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lina Marlina dengan NPM 0620101084. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce. Sebelum menjelaskan jenis-jenis e-commerce, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa sih e-commerce itu? Jadi e-commerce itu adalah singkatan dari electronic commerce yang artinya perdagangan secara elektronik. Dalam hal tersebut akan terjadi aktivitas jual beli barang dan juga jasa yang terjadi melalui semua jenis media elektronik. Selanjutnya pengertian menurut Laudon yakni suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan juga pembeli dari satu perusahaan ke perusahaan lain secara elektronik dengan menggunakan bantuan komputer sebagai perantaranya. Itu pengertian dari e-commerce. Itu jenis-jenis dari e-commerce. Yang pertama adalah business to business. Jenis e-commerce ini terdiri dari semua transaksi dan transaksi elektronik yang terkait dengan barang atau jasa. Hal ini pada dasarnya dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya seperti grosir, produsen konvensional yang berurusan dengan pengeceran dan sejenisnya. Contoh dari e-commerce ini adalah mTarget. mTarget adalah perusahaan software as a service yang menyediakan marketing automation tool untuk membantu para marketer atau UKM untuk mendapatkan lead sampai konversi dengan mengurangi biaya marketing. Yang kedua adalah business to consumer. Jenis e-commerce ini berkaitan dengan transaksi dan hubungan antara bisnis dan pelanggan terakhir. Jenis e-commerce ini juga berhubungan dengan retail e-commerce yang berlangsung online. Dengan semakin berkembangnya internet, business to consumer e-commerce menyediakan lebih mudah dan dinamis. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya website, toko atau bahkan mall di internet yang menjual beragam hal. Contoh dari jenis e-commerce ini adalah Matahari Mall dan Berry BNK dan sebagainya. Ketiga adalah consumer to consumer. Jenis e-commerce ini merupakan transaksi elektronik barang atau jasa antar pelanggan. Transaksi yang dilakukan ini melalui pihak ketiga yang menyediakan platform ekonomi. Beberapa e-commerce dengan jenis customer to consumer ini yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, JDID, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah consumer to business. Pada e-commerce jenis ini adalah kelebihan dari C2C. Di website dengan jenis ini terjadi transaksi dari konsumen ke perusahaan. Beberapa contohnya adalah proposal untuk situs atau logo dengan desain, tulisan, dan sebagainya. Contoh platform dari jenis ini adalah intox.com, 1000 Landcar, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah business to administration. Dalam jenis transaksi e-commerce ini terdapat transaksi antara perusahaan dengan administrasi publik. Keseluruhannya mencakup berbagai layanan pemerintah seperti jaminan sosial, pengurusan pajak, dokumen hukum, dan lain sebagainya. Contoh dari jenis transaksi ini adalah Pajak Go ID dan contoh-contoh lainnya. Keenam adalah consumer to administration. Jenis e-commerce ini memiliki model yang sama dengan B2A. Yang membedakan adalah transaksi elektronik dilakukan antara individu dengan administrasi publik. Beberapa area yang menggunakan jenis e-commerce ini di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Contohnya di Indonesia seperti website resmi milik BPJS dan Direktur Jenderal Pajak. Tujuan utama dari jenis e-commerce B2A dan C2A sebenarnya adalah untuk meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam administrasi publik. Yang terakhir yaitu online to offline. Website ini menyediakan model bisnis untuk menarik pelanggan online agar mau berbelanja ke toko fisik. Konsep ini ingin dihadirkan untuk menghubungkan antara saluran online dengan toko fisik. Contohnya seperti Matahari Mall, bisa juga
Jogja.com gitu ya. Uh, Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan tentang jenis-jenis dari e-commerce tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Halina Marlina pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.